Jadi yang pertama dilakukan untuk sebuah startup itu adalah ideation. Jadi ideation ini adalah mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa nih teman-teman, di video kali ini kita mau ngasih tip informasi yang tentunya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang berbisnis. Oke, tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini tuh channel apa Nu? Jadi ini adalah channel Kebun Desain yang membahas berbagai macam tips bisnis, tips marketing, dan juga edukasi terkait dengan seputar dunia desain grafis, branding. Nah, seperti itu ya. Dan channel Kebun Desain ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain grafis seperti desain logo, desain kemasan, desain sosial media. Kita juga ada jasa merek ya, pendaftaran merek seperti HKI, kemudian juga jasa NIB seperti itu untuk melegalkan bisnis kalian. Nah, dan Kebun Desain pun sudah terdaftar nih mereknya di DJKI Nu. Betul. Dan juga sudah mempunyai NIB, secara kita sudah legal ya, seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, sampai perizinan legalitas, itu bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke, di kontak-kontak. Oh iya, ada yang kelewatan Nu. Apa nih? Kita juga ada buat cetakan kemasannya. Ini. Jadi buat teman-teman yang memang udah pernah order desain kemasan ke kita, desain logo, dan mau dicetak kemasan seperti ini atau seperti ini, bisa juga ya? Iya. Minimum kuantitinya 1000. 1000 ya. Oke nih Dek, jadi ada tips menarik apa yang bisa kita share ke teman-teman yang sedang berbisnis nih? Oke, ini kaitannya terkait dengan startup. Oke. Nah, jadi bisnis startup nih ya. Gimana sih tahapan awal untuk membuat startup? Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Kita akan bahas kali ini. Siap! Oke, ada apa aja nih Dek poin-poin yang bisa kita ambil terkait dengan bisnis startup ini? Oke Nu, sebelum masuk ke poin-poinnya, jadi yang pertama dilakukan untuk sebuah startup itu adalah ideation. Jadi ideation ini adalah tahap awal di mana startup itu harus menemukan sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh startup itu sendiri. Jadi masalah di masyarakat ya. Ya, mungkin kan banyak nih millennials, generasi millennials, mungkin generasi Z yang pengen punya cita-cita bisnis startup ya. Bisnis di bidang teknologi ya, kayak gitu. Betul. Ya. Nah, mungkin sebelum ke situ, teman-teman itu harus bisa lihat masalah apa nih yang bisa dipecahkan oleh teknologi yang akan kita buat kayak gitu. Seperti itu. Nggak jauh beda lah sama UMKM. UMKM juga kan mau jualan, harus lihat nih apa yang dibutuhkan oleh orang, kita harus jualan apa gitu. Nah, startup pun sama Nu. Jadi kita pun harus melihat permasalahan apa sih yang sering kita ketemui di masyarakat secara umum. Nah, untuk mencari permasalahan tersebut ada beberapa poin pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah permasalahan apa yang harus kalian selesaikan? Kita langsung to the point ya. Jadi yang pertama, contoh kita langsung studi kasus nih. Pada saat dulu kita tuh kan mau jalan-jalan ya kan ya. Terus juga kita tuh kadang suka bingung mau mencari penginapan atau hotel di mana gitu yang murah dan dekat dengan destinasi wisata. Jadi dulu tuh kalau misalnya kita jalan-jalan, kita harus nyari dulu penginapan sebelum ke destinasi wisatanya. Bener nggak? Iya, benar. Ya kan nggak? Nah, itu permasalahan yang pertama. Berarti studi kasusnya itu langsung ke permasalahan yang kita tuh susah nih dulu itu nyari hotel penginapan kayak gitu ya. Ini masalahnya tuh kayak gitu ya. Orang-orang dulu tuh susah nih. Terus mau gimana nih? Biar mudah kayak gitu. Teknologi apa nih yang bisa memudahkan biar kita nggak harus datang dulu ke tempatnya buat nyari-nyari gitu. Tapi sebelum datang kita udah bisa booking kayak gitu. Nah itu ya. Untuk pertanyaan yang kedua ini nyambung dengan pertanyaan yang pertama Nu. Yang pertanyaan yang kedua ini, mengapa sih masalah itu muncul? Ya kan ya? Iya. Nah, masalah itu muncul karena banyaknya turis lokal atau turis mancanegara yang memang sulit untuk mendapatkan
hotel tersebut. Oke. Iya, jadi permasalahan apa udah ada tuh permasalahannya itu. Betul. Nah, kenapa permasalahan itu bisa muncul? Karena ada turis, kayak gitu ya. Gitu. Nah, turisnya siapa aja? Ada lokal, ada mancanegara, nih yang mereka tuh mungkin secara kuantitasnya ternyata banyak nih ke daerah tersebut, tapi nggak ada yang mempermudah buat nyari itu. Betul, gitu ya. buat nyari si hotel itu atau penginapan tersebut. Gitu. Nah, ini masih nyambung dengan pertanyaan pertama dan kedua. Pertanyaan ketiga itu adalah, apakah itu masalah kamu juga? Gitu. Iya. Lebih ditegaskan lagi, kamu kira-kira ketika datang ke sebuah destinasi wisata, sulit nggak sih mencari hotel yang murah, yang dekat dengan destinasi wisata, atau kebanyakan orang sama nggak sih seperti kamu merasakan hal yang sama? Jika iya, berarti itu benar-benar permasalahan yang harus diselesaikan dan itu pasti akan boom. Jadi 3 pertanyaan di awal ini ya, yang mungkin masih ada pertanyaan yang lain. Jadi yang pertama itu dia yang umumnya dulu nih, Nyari masalah. nyari masalahnya itu apa sih ya? Terus penyebab masalahnya itu apa sih? Nah, udah dapat nih ya penyebab masalahnya. Terus kalau ini sebenarnya kita juga merasakan nggak sih masalah yang ini ke kita gitu ya? Ketika wah bener ternyata buat diri kita aja valid gitu ya, buat diri kita. Apalagi kalau misalkan ternyata banyak orang-orang yang sama merasakan, tinggal dibikin tadi apa surveinya. Kalau ternyata orang yang merasakannya itu banyak seperti kita kayak gitu ya, berarti bener nih bakal boom banget kalau kita bikin solusi untuk masalah tersebut. Pertanyaan yang keempat. Ini kaitannya dengan pertanyaan 1, 2, 3, 4 tadi ya. 1, 2, dan 3 gitu ya. Apakah sudah ada solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Gitu. Misalnya kita jawab, oh sudah ada yang konvensional, tapi misalnya suka ada tukang pila di pinggir jalan. Pila, atau misalnya ada hotel-hotel yang memang konvensional yang harus melakukan bookingnya itu via telepon gitu. Atau dia bikin pamflet di jalanan mungkin gitu ya. Seperti itu. Nah, ternyata kita melihat peluang tersebut. Kalau misalnya tukang pila kan nggak selalu ada di pinggir jalan. Terus misalnya kalau hotel, kadang juga resepsionis nggak 24 jam. Ya nggak, hanya menerima orderan dari jam 8 sampai jam 5 sore, misal seperti itu. Nah, selebihnya nggak ada orang yang jaga di resepsionis hotel. Itu bisa jadi solusi kita untuk membuat aplikasi yang standby 24 jam. Iya, benar. Nah, dengan solusi yang seadanya tadi kayak gitu ya, itu nggak bisa menampung, belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang sebetulnya masih besar kayak gitu ya. Betul sekali. Nah, artinya masalahnya masih tetap besar. Solusi yang perlu kita tawarkan ya harus solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah yang besar tersebut. Nah, dari kelima pertanyaan tersebut, yang terakhir yang paling penting adalah perhatikan timing. Nah, perhatikan timing apa nih? Melaunching atau apa nih? Jadi gini, kadang nggak cuman kita yang kepikiran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh, ya perhatikan timing. Iya, seperti Gojek. Kan memang sudah ada di luar negeri ya, Uber dan lain-lain, tapi di Indonesia belum ada. Tapi pinternya si foundernya Nadiem Makarim itu langsung eksekusi, copy paste gitu kan, ATM. Iya, benar. Tapi kalau misalnya ternyata Gojek itu yang kedua bukan yang pertama, mungkin bisa kalah gitu. Iya, mungkin kita konsepnya udah ada nih ya yang dipikirkan, tapi secara modal mungkin belum terlalu. Tapi kalau misalkan dilama-lama orang yang punya modal terus kepikiran konsepnya dan mulai duluan, kita akan lebih sulit karena kita modalnya lebih dikit. Ya udah, konsepnya udah ada, modal ya ada dikit-dikit, maju aja dulu. Betul gitu ya. Betul sekali ya. Gitu. Nah, terkait dengan pembahasan ini nanti akan kita bahas lagi di video berikutnya dong. Oke, mudah-mudahan cukup ya membantu buat teman-teman yang pengen membuat startup. Itu gimana caranya, ya action dulu aja dengan ide yang ada. Gitu. Iya, dan seperti itu, dan divalidasi dengan beberapa pertanyaan tadi. Betul. Terus juga sebenarnya masalahnya itu nggak hanya seputar itu ya, banyak permasalahan yang bisa kita gali, kayak permasalahan lingkungan, misalkan permasalahan sosial, permasalahan pendidikan, permasalahan apapun itu pasti bisa nih masuk sektor teknologi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut kayak gitu. Betul ya. Sekali. Betul sekali. Cuma tadi contohnya biar mudah aja kayak gitu ya. Gitu.
Oke, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini buat teman-teman IT yang memang sudah mau bikin startup dan pengen bikin logonya ke kita ya bisa juga gitu. Karena kita juga bantu startup ya untuk membuat desain logo. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe videonya, dan jangan lupa di share ke teman-teman kamu yang sedang punya ide-ide untuk berbisnis startup. Barangkali video ini bisa membantu meyakinkan dia untuk benar-benar langsung hajar kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.